Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan kita hari ini, yaitu adalah membawa damai. Seperti ucapan bahagia yang dikeluarkan atau yang dikumandangkan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dalam Matius 5 ayat 9, di sana berkata demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulangi lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya baru saja menyelesaikan membaca tulisan dari seorang presiden Amerika ke-39, yaitu Presiden Jimmy Carter. Di dalam tulisannya beliau bercerita bagaimana dia menjadi presiden dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar firman Tuhan. Salah satu tema penting adalah bagaimana kita harus hadir membawa damai. Kalau Bapak Ibu pernah mengetahui ada perjanjian damai antara Israel dengan Mesir, yaitu dari Mesir diwakili oleh Presiden Anwar Sadat, sedangkan dari Israel diwakili oleh Perdana Menteri Benajab Begin. Ya, perang ini berlangsung selama 25 tahun. Ya, 25 tahun itu artinya ada banyak hal yang terjadi di antara Israel dengan Mesir. Ada korban banyak yang mungkin terjadi, bahkan kehidupan yang tidak maksimal, ekonomi mungkin lumpuh dan lain segala macam. Tetapi hadir seorang presiden bernama Jimmy Carter. Dia melakukan perundingan perdamaian. Dilakukannya selama 13 hari dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan perdamaian. Ya, sekilas cerita perjanjian perdamaian Camp David ini ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk perdamaian Timur Tengah. Ya, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan rahasia ini selama 12 hari dan pada hari ke-13 menghasilkan sebuah keputusan yang sangat-sangat bersejarah. Perjanjian ini mendapatkan nama dari tempat peristirahatan milik Presiden Amerika Serikat, itu disebut dengan Camp David, perdamaian Camp David, yaitu di Frederick County di Maryland. Perjanjian ini melahirkan perjanjian damai Israel-Mesir pada tahun 1979. Yang menarik dari peristiwa di atas adalah ketika Jimmy Carter, Perdana Menteri Israel Benajab Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat kembali ke Washington. Jimmy Carter diundang secara khusus untuk berbicara di dalam Kongres Amerika. Ya, Jimmy Carter ketika mempersiapkan pidatonya, dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan pidato yang panjang. Tetapi dalam perjalanannya menuju Gedung Putih, bukan di Gedung Capitol yang digunakan sebagai kantor Kongres Amerika Serikat, Jimmy Carter memutuskan untuk mengutip Matius 5 ayat 9 yang kita baca tadi. Ya, sang Presiden Amerika ke-39 itu langsung berkata ketika dia berbicara, dia mengutip, berbahagialah mereka yang membawa damai. Tetapi menariknya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sang presiden lupa kata-kata atau ayat selanjutnya dari kalimat berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena itu Jimmy Carter meminta sebuah Alkitab untuk disiapkan ketika dia keluar dari limusin. Begitu Jimmy Carter tiba, seorang anggota staf presiden keluar dan menyelipkan secari kertas kepadanya yang isinya adalah kelanjutan dari Matius 5 ayat 9 tadi. Karena yang berisi demikian, karena mereka lah yang akan disebut anak-anak Allah. Jimmy Carter mengulangi ayat ini dan meminta Perdana Menteri Israel Benajab Begin dan Anwar Sadat untuk berdiri dengan mengulangi kalimat berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai adalah orang yang sangat spesial dan ia harus mengerti mengapa dia harus menjadi pembawa damai. Dia harus hadir untuk berempati bagi orang lain yang mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam hidup ini.
Jadi setiap apapun yang kita kerjakan tidak selalu sama dengan apa yang orang lain pikirkan. Tetapi bagaimana kita melihat sebuah persoalan dan kita akan menemukan titik temu dari sebuah perdamaian itu. Itulah yang dilakukan oleh seorang Presiden Amerika bernama Jimmy Carter. Dia mengutip ayat ini untuk memperdamaikan dua negara yang sudah berselisih 25 tahun lamanya. Pembawa damai adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Pembawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa disebut anak-anak Allah? Karena kita tahu kedatangan Yesus ke dunia ini membawa damai bagi kita. Dia memperdamaikan kita dengan Bapaknya yang di surga. Kita yang harusnya layak dibinasakan, pada akhirnya melalui Yesus Kristus, Dia datang membawa damai kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembawa damai haruslah berempati kepada kedua belah pihak. Meskipun kedua belah pihak mungkin tidak sepenuhnya salah atau benar. Tetapi melalui saling percaya, melalui saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain, kita mempunyai keluasan menjadi sang pembawa damai. Sang pembawa damai harus mencari cara untuk membawa kedua belah pihak duduk bersama. Pembawa damai itu harus memastikan bahwa setiap kali salah satu pihak menyerah dalam sebuah hal, dia bisa berharap untuk mencapai sesuatu yang lebih penting. Pada akhirnya kedua belah pihak haruslah menang. Win-win solution. Artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itulah orang yang membawa damai. Dia pembawa damai tidak punya motivasi tertentu, tetapi dia membawa damai untuk kesejahteraan kedua belah pihak. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia membawa damai bagi kita sehingga pada akhirnya kita boleh diselamatkan. Setiap orang Kristen harus seringkali kita menghadapi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam hidup ini. Mungkin ada yang buruk, bahkan kesalahpahaman yang sangat dalam. Tetapi kalau kita memilih untuk menjadi pembawa damai, kalau kita memilih untuk bertindak sebagai anak-anak Allah, maka kita bisa membuat perbedaan selalu positif seperti yang dilakukan oleh Yesus Sang Raja Damai. Dia rela, bahkan dia memberikan nyawanya guna dan untuk memperdamaikan kita dengan Bapaknya, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita sekarang ini layak menerima apa yang harus kita terima, anugerah Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jimmy Carter, seorang presiden, sudah membuktikan bahwa kehadiran kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah, kita haruslah menjadi pembawa damai. Kita akan disebut anak-anak Allah ketika hadir kita membawa damai. Jangan pernah memperuncing suasana, tapi kehadiran kita, marilah kita membawa damai bagi sesama kita. Karena kita akan disebut anak-anak Allah. Kita harus menerapkan teladan yang Yesus berikan bagi dunia ini, bagi kita semua, sehingga kita juga akan menjadi pembawa damai. Sehingga setiap orang yang melihat kita, ketika kita menjadi pembawa damai, dia melihat Kristus dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan bahagia yang dikelontarkan oleh Yesus Kristus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita merasa diri kita adalah anak-anak Allah, jadilah pembawa damai dimanapun Anda berada. Baik itu di kantor, baik itu di tempat kerja, dimanapun Anda berada. Satu kata kuncinya supaya engkau disebut anak-anak Allah, jadilah pembawa damai dalam setiap langkah hidup ini. Jangan menjadi provokator, tetapi menjadi pembawa damai. Provokator berarti dia adalah anak iblis, bukan anak Allah. Anak Allah adalah dia selalu mengayomi, dia tidak mencari keuntungan diri, tapi dia selalu menemukan yang terbaik, memperdamaikan orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan menjadi orang yang licik dalam tanda petik, yaitu adalah ketika kita melihat orang di sekitar kita berseteru dan kita berusaha masuk di dalamnya supaya kita mencari keuntungan. Tetapi kita harus masuk di dalamnya, mencari titik temunya, dan mereka boleh berdamai, dan pada akhirnya mereka mendapatkan sukacita dan kita juga menjadi sukacita itu. Kiranya Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi pembawa damai. Salam Tuhan beserta kita. Salam.